Dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Distrik Surabaya dengan nomor NIM 2007. Di sini saya akan membahas mengenai apakah HIV mempengaruhi produksi ASI. Sebelumnya saya akan jelaskan lebih dahulu. ASI sendiri adalah suatu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga imunitas manusia itu mengalami penurunan. Kemudian sedangkan AIDS adalah suatu kumpulan gejala dari penyakit yang disebabkan oleh orang yang terkena HIV akan dianjurkan untuk mengkonsumsi ARV, yaitu antiretroviral yang berguna untuk mengontrol perkembangbiakan virus tersebut. Jadi sebelumnya saya akan membahas transmisi HIV dari ibu ke bayi. Transmisi vertikal yaitu suatu penularan yang diakibatkan dari ibu yang terkena positif HIV itu ditularkan ke bayinya. Transmisi vertikal itu biasanya terdiri dari kehamilan, persalinan, dan juga postnatal atau ASI. Transmisi vertikal terjadi sekitar 15-40% sebelum penggunaan ARV. Sedangkan transmisi vertikal dengan ASI meningkat sampai 15%. Apabila infeksi saat hamil tua atau saat menyusui akan meningkat sebanyak 25%. Kemudian akan lanjut ke bagian mekanisme transmisi ASI. Sebelumnya di dalam ASI itu dari sumber yang saya baca menjelaskan bahwa di dalam ASI memiliki kandungan zat antibodi yang bekerja secara protektif untuk mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu ke bayinya. Zat yang ada di antibodi tersebut seperti lactoferrin. Kemudian ada juga mekanisme yang mempengaruhi yaitu misal seperti ibunya yang defisiensi vitamin A akan memiliki laju penularan yang cukup tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai resiko transmisi vertikal. Resiko transmisi vertikalnya terdiri dari usia kehamilan. Usia kehamilan sangat mempengaruhi tingkat resiko penularannya. Pada ibu yang waktu hamil muda itu sangat jarang terjadi penularan. Apabila ibu hamil tua, maka dikhawatirkan ketika ia mengetahui kondisinya secara telat atau terlambat, maka ia mempengaruhi juga untuk meningkatkan risiko tersebut. Bisa saja ketika ibu hamil muda ini tadi waktu masih muda kandungannya ia segera diberi ARV atau sejenisnya, maka itu akan menurunkan tingkat penularan HIV kepada bayinya. Sedangkan jika ibu yang mengalami usia hamil tua lalu dia baru mengetahui jika terkena HIV, itu akan meningkatkan risiko transmisi vertikal antara ibu ke bayinya. Makanya seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ANC antenatal care yang minimal 4 kali. Resiko berikutnya ada beban virus dalam darah. Jadi ketika virus tersebut sudah sangat banyak tersebar di dalam darah, itu juga akan meningkatkan resiko transmisi vertikal antara ibu dan anak ini. Yang selanjutnya ada kondisi kesehatan ibu. Jadi stadium dan progresivitas penyakit yang dialami ibu ini juga mempengaruhi apakah akan terjadi peningkatan risiko penularan atau tidak. Jika
Jika seorang ibu memiliki komplikasi kayak hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, kemudian dengan minuman keras, atau juga dengan penggunaan obat-obatan terlarang, dan defisiensi vitamin A juga mempengaruhi presentasi dari penularan transmisi vertikal ini. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang berhubungan dengan persalinan, seperti misalnya kepada ibu yang melahirkan secara pervagina akan memiliki resiko penularan yang cukup tinggi, dikarenakan ketika melahirkan secara normal tadi tentu banyak sekali darah yang dikeluarkan dari ibu yang akan mengakibatkan atau dikhawatirkan menularkan virus HIV kepadanya melalui jalan darah tersebut. Resiko yang berikutnya ada pemberian obat antiretroviral dengan ibu yang sedang hamil, kemudian rutin mengonsumsi obat ini akan meminimalkan resiko terjadinya transmisi vertikal. Beda dengan ibu hamil dan sedang hamil yang positif HIV namun tidak mengonsumsi antiretroviral secara rutin, mungkin akan meningkatkan terjadinya transmisi vertikal itu. Kemudian faktor berikutnya yaitu ASI. Padahal RICE pada tanggal 26 November tahun 2009 telah mengeluarkan penelitiannya yang mana ia merekomendasikan ibu dengan positif HIV untuk menyusui anaknya karena dengan syarat ibu tersebut selama kehamilan mengonsumsi ARV secara rutin, yang mana ARV tersebut akan berguna untuk meningkatkan resiko penularan secara transmisi vertikal. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ibu dengan positif HIV dapat menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan pada bayinya tanpa takut untuk menularkan HIV kepada si bayi tersebut. Ibu dengan positif HIV dapat menyusui bayinya namun dengan beberapa syarat. Yang konsultasi dengan dokter ahli spesialis ASI atau mencari rumah sakit bersalin dengan kualitas yang tinggi untuk meminimalkan terjadinya resiko penularan HIV itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, rutin mengonsumsi ARV. Ibu rutin mengonsumsi ARV. Kemudian bayinya ini kalau sudah melahirkan tidak boleh dicampur, misal dengan ASI dan susu formula, cukup ASI saja. Hindari luka pada payudara karena dikhawatirkan ketika si bayi menyusu kepada ibunya dan terjadi lecet di area puting, kemudian area puting tersebut mengeluarkan darah yang notabene darah HIV, maka hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang akan memberikan penularan virus HIV dari ibu ke bayinya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pencegahannya ada dua, yaitu yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer dengan konseling secara rahasia dan melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui atau untuk mendeteksi HIV secara dini. Kemudian dengan yang kedua pencegahan sekunder. Yang pertama dengan pemberian ARV. Yang kedua pertolongan persalinan oleh petugas yang terampil untuk meminimalkan terjadinya transmisi vertikal. Kemudian selanjutnya ada pembersihan jalan lahir. Pembersihan jalan lahir ini biasanya menggunakan dengan chlorhexidine untuk menurunkan resiko transmisi vertikal. Persalinan dengan seksiosesarnya atau dengan sesar biasanya. Transmisi ini akan berkurang sebanyak 1,8% dibanding dengan lahiran normal yang
Presentasinya adalah 10,6%. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan ibu, di mana kita harus memonitor makanan ibu ini apakah sudah memiliki gizi atau tidak. Karena jika kekurangan gizi juga akan menyebabkan kerusakan pada usus yang akan menyebabkan transmisi vertikal ini. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat adalah ibu dengan positif HIV tidak perlu khawatir dengan apakah akan terjadi penularan ke ibu dari ibu ke anaknya, karena keuntungan ASI lebih besar manfaatnya dibanding dengan kekhawatiran yang sedang dihadapi. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang salah. Jadi pesan yang dapat saya sampaikan ketika kalinya kita semua harus tetap menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang dapat merugikan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.